Ya sudah, Mbak. Ada Aisyah, Desi, kemudian ada Pak Novita, kemudian ada Mas Rudi, dan yang kita bisa kasusnya itu saat ini pernah tahun ajaran baru ada seorang wali kemudian wali kelas mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Dianya juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya sehingga hasilnya kemarin. Pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan ketegangan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran MIPA, bahasa dan IPS pada banyak bacaan. Dia tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan mungkin seringkali tidak melakukan nilai dan mengurangi secara lisan dan individual. Dia juga jawabnya baik dari kasus ini bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan. Hari ini persilakan. Baik, rekan saya bisa dilanjut untuk bicara soal ini. Apa suara saya terdengar? Ya, sudah bagus. Baik. Oke, terima kasih Pak Theodor atas waktunya. Saya lanjutkan presentasi ini. Jadi kali ini kami membahas asesmen untuk Diana. Nah, ini ada beberapa poin bagaimana cara mulai dari awal sampai hingga perencanaan asesmen itu selesai dan diaplikasikan. Nah, yang pertama cara mengakses Diana, yang pertama adalah pendidik sebaiknya membangun komitmen dan menyusun perencanaan asesmen yang berfokus pada formatif. Kenapa? Karena di format ini penilaiannya saat proses pembelajaran. Jadi penilaiannya lebih objektif. Guru bisa melihat, menelaah apa yang dilakukan Diana atau dari hasil-hasil tugas yang Diana buat. Jadi dari formatif, karena kalau sumatif itu sudah hasil akhir. Jadi contoh mungkin sumatifnya pada saat semester, jadi tidak terlalu objektif nilainya karena melihat masalah yang terjadi pada Diana sepertinya memiliki keunikan khusus gitu ya. Nah, kemudian menyusun perencanaan asesmen yang fokus pada asesmen formatif. Nah, itu tadi. Kemudian yang kedua, menggunakan beragam jenis teknik dan instrumen penilaian formatif dan sumatif sesuai dengan mapel mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, nanti akan dijelaskan juga oleh rekan kami bagaimana menelaah kebutuhan belajarnya si Diana ini. Jadi tidak hanya satu teknik yang digunakan, misalnya hanya menilai pengetahuannya dari tes tertulis saja, tidak ya. Jadi bisa dengan tanya jawab, lisan, jadi langsung untuk si Diana. Jadi pada proses pembelajaran, misalnya belajar tentang materi IPS,
langsung tanya ke Diana, gimana Diana? Setelah menjelaskan tanya, bagaimana apa yang Diana pahami tentang contohnya bagaimana eh, penampakan apa misalnya ada di kira-kira ada hubungan kerja, mungkin dalam sederhana di kebun ada apa, nah langsung jadi tidak kalau tertulis mungkin agak ini ya sulit Diana. Kemudian instrumen penilaiannya mungkin bisa menggunakan catatan catatan selama Diana eh, selama Diana mengikuti proses pembelajaran, apakah Diana aktif atau kurang kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, tentu penilaian ini harus disesuaikan dengan mata pelajaran. Pelajarannya apa, kemudian capaian pembelajarannya apa, tujuan belajarnya harus dilihat sehingga sesuai asesmen yang kita buat. Nah ini pembahasannya lebih luas lagi ya, mungkin kami persempit aja ke dalam apa namanya nanti akan dijelaskan apa aja sih teknik yang kalian hanya pengantar aja untuk menjawab pertanyaan. Jadi yang pertama yang perlu guru ketahui adalah membangun komitmen bahwa kita ini itu beragam, ini tidak sama. Jadi untuk mengaksesnya pun kita perlu menggunakan teknik yang beragam untuk menilai secara objektif. Itu mungkin saya kembalikan kepada Pak Dodo. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Mas Neo. Selanjutnya kan bintang tadi ini pada cara ketiga adalah melibatkan Diana assessment melalui self assessment, peer assessment, refleksi diri, dan kemudian umpan balik antar teman atau peer feedback. Maksudnya adalah seperti kita ketahui bahwa penilaian terhadap ini mencakup kemampuan Diana menilai apa kemampuan yang telah dia kuasai, yang belum dia kuasai dan yang akan dia kuasai. Jadi guru memberikan nilai kepada Diana yang dapat akses kemampuan Diana itu secara objektif berdasarkan pengetahuan yang telah dia lakukan. Kemudian peer assessment ini dilakukan tidak online. Teman-teman Diana juga untuk menilai hasil kerja Diana sehingga durasi antar peserta ini di mana ini meningkatkan itu lebih bisa didengarkan. Kemudian refleksi diri. Ini maksudnya adalah lainnya juga tentang pembelajaran yang telah ia kuasai. Kemudian pemberian feedback ini berkesinambungan refleksi diri dan dilakukan dengan alokasi waktu terencana. Yang dimaksud dilakukan dengan alokasi waktu terencana ini disesuaikan dengan kegiatan proses pembelajaran waktu pembelajaran di kelas. Itu yang tepat dan sesuai pembelajaran itu menjadi lebih terencana sesuai dengan modul ajar yang telah disusun oleh guru, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik bagaimana tesnya prosedur yang ada. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan kepada Diana tentang jenis teknik instrumen penilaian yang akan digunakan. Jenis-jenis teknik dan instrumen penilaian yang akan digunakan
Jika berkaca dari studi yang ada tadi, Diana ini lebih condong ke pembelajaran auditori atau mendengarkan, dan juga Diana itu memiliki kecenderungan individual. Jadi penilaian-penilaian yang kebanyakan adalah atau proporsi. Rekan saya akan bisa menjelaskan jenis-jenis penilaian yang digunakan. Kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih Mas Andri atas penjelasannya. Dan kita lanjut lagi rekan saya untuk menjelaskan apa saja yang digunakan. Rekan saya dipersilakan. Yang kedua ada tapi dalam hal ini hasil dari program proyek tersebut adalah catatan anekdotal. Jika kalau misalnya hasil program proyek itu biasanya hanya berupa misalnya hasil tugas dalam contoh dalam jadi nanti biasa menggunakan ini adalah jadi catatan anekdotal itu adalah catatan yang berisi tentang apa saja yang dilakukan oleh selama Diana mengerjakan produk atau proyek. Misalnya ada di misalnya Diana menggambarkan orang tuanya, misalnya menggambarkan papanya, menggambarkan jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh Diana pada saat semuanya dicatat ini adalah yang ketiga ada jadi di sini ketika sudah menyampaikan jadi diharapkan si Diana hasil mampu menjalankan ini yang sudah ya. Jadi sekarang saya akan kembali untuk menjelaskan asesmen yang paling sesuai untuk Diana. Aisyah, silakan. Iya. Untuk penilaian sumatif, tapi kita kembali dulu ke fungsinya sumatif. Sumatif sendiri itu untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk Diana, kasus Diana, penilaiannya ada dua, yakni asesmen portofolio dan tertulis. Untuk asesmen yang portofolio berarti menggunakan hasil karya siswa yang menunjukkan pencapaian atau peningkatan
yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran. Lalu kalau untuk yang tertulis, berarti asesmennya Diana diberikan soal tertulis dan Diana menjawabnya. Sehingga hasil akhirnya adalah nilai berupa angka. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang chart. Mbak Desi, boleh pindah slide? Ya. Ya, di sini kami melakukan kuesioner kepada anggota kami terkait jenis asesmen formatif yang sesuai dengan kebutuhan belajar Diana, dan menurut kami 100% didapatkan jika yang paling cocok untuk Diana adalah tes lisan. Jadi untuk asesmen formatif, asesmen yang paling cocok yakni tes lisan. Selanjutnya, untuk asesmen sumatif, di sini terbagi dua. Sebagian memilih untuk portofolio dan sebagian dari kami memilih tes tertulis. Jadi untuk Diana, asesmennya yakni portofolio dan tes tertulis. Ya, itu penjelasan saya. Saya kembalikan lagi ke Theo. Oke, baik Mbak Aisyah, terima kasih atas pemaparannya tentang asesmen yang sesuai untuk Diana. Kemudian akan saya lanjutkan ke bagian kesimpulan. Oke, dari pemaparan dari rekan-rekan saya, kita dapat bahwa Diana ini sedikit memiliki keterampilan dalam masa membaca sehingga pun bisa memahami bacaan dengan baik dan minat membacanya kurang, sehingga asesmen yang sangat sesuai untuk Diana ini di bagian formatif itu bisa kita berikan tadi lisan, produk, proyek, dan performantet, karena sebagaimana kita ketahui dalam kasus Diana, dia ini adalah seorang yang jika bekerja sama dalam kelompok memang kurang baik, sehingga dia baiknya ketika bekerja secara lisan dan individual. Asesmen sumatif yang sesuai itu adalah portofolio dan tertulis. Di bagian portofolio ini seperti yang Mbak Ida sudah jelaskan, itu bisa berupa produk atau hasil belajar. Kemudian yang untuk tertulis itu bisa berupa nilai dan angka. Kemudian agar pelaksanaan asesmen sejalan dengan tujuan yang tidak kita capai, kita sebagai bukan untuk memperhatikan jenis dan fungsi asesmen formatif agar peserta didik dan berusaha mencari kriteria terbaik sesuai dengan kemampuan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 untuk waktu dan tempat. Terima kasih. Recording stopped.